Shalom, Jemaat Gereja Bethel Indonesia Pasir Koja 39 Bandung dan cabang-cabang yang ada di kota ini. Memasuki bulan April, kita memperingati Hari Paskah yang perlu kita renungkan kembali. Paskah bermakna sebuah kemenangan dan harapan bagi umat Kristiani ketika Tuhan Yesus berhasil mengalahkan maut dan bangkit dari kematian setelah melalui penderitaannya di kayu salib. Di dalam Perjanjian Lama, Paskah adalah perayaan orang-orang Israel saat memperingati Passover atau bulan purnama pertama setelah equinox vernal. Secara harfiah, Passover memiliki arti melewati dan secara khusus dalam tradisi Yahudi menunjuk pada perayaan pembebasan orang-orang Yahudi dari perbudakan Mesir. Sejalan dengan arti dalam Perjanjian Lama, Paskah dalam Perjanjian Baru juga menunjukkan kuasa Allah atas kasih dan anugerah yang meluputkan umat miliknya dari maut. Dengan kata lain, Allah memberikan kepastian kebangkitan kekal di akhir zaman melalui kebangkitan Kristus. Kebangkitan Yesus telah mengubah jalan hidup manusia. Kebangkitan Yesus telah membawa perubahan status dan memberikan transformasi dalam hidup. Dalam keyakinan umat Kristiani, penyaliban dan kebangkitan Yesus dipercaya terjadi ketika Passover sekitar tahun 30-an. Dalam kegiatan di bulan Paskah ini, Gereja Bethel Indonesia Pasir Koja menyelenggarakan momen-momen tentang seri khotbah yang berkaitan dengan makna yang terkandung di dalam bulan Paskah, agar jemaat memahami betapa pentingnya kematian dan kebangkitan Yesus terhadap umatnya. Yakni, pertama, harga setetes darah. Makna darah Kristus di dalam Kolose pasal 1 ayat 20 sampai dengan 23. Bahkan di dalam kitab Ibrani 9 ayat 22 menyatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa darah, penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Yang kedua yang perlu kita renungkan juga adalah Paskah merupakan penggenapan firman Tuhan. Terdapat di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 9, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Di banyak ayat Alkitab Perjanjian Lama, kematian dan kebangkitan Yesus telah dinubuatkan dan penggenapan nubuat tersebut terlaksana di dalam kitab Perjanjian Baru seperti Yesaya 53 ayat 3 sampai 4 yang menyebutkan ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yang ketiga, di dalam dia kita memiliki penebusan. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Penebusan Yesus terhadap dosa-dosa manusia adalah harga yang sangat mahal. Kitab Roma 3 ayat 24 menegaskan, kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yang keempat, kebangkitan Yesus Kristus memberikan pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Melalui Paskah menyadarkan jemaat betapa kebangkitan Yesus Kristus memberi gambaran yang pasti bahwa ada pengharapan orang percaya akan mengalami kebangkitan untuk memperoleh hidup yang kekal. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan 22. Dan yang kelima, kasih Yesus luar biasa dan mujizatnya masih ada. Yohanes 3 ayat 16, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 dan Matius 11 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima.
melalui pemaparan firman Tuhan sepanjang bulan April 2023, yaitu bulan Paskah ini, Jemaat Gereja Betel Indonesia, Pasir Koja 39 dan cabang-cabang yang ada di Kota Bandung dapat memahami dengan baik betapa Paskah itu penting bagi umat Kristen. Karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus memberi pengharapan iman yang kuat. Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh jemaat di bulan Paskah ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib. Happy Sunday untuk seluruh jemaat Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang. Kita bersyukur atas pernyataan Tuhan bila kita masih dalam keadaan baik dan sehat sampai saat ini, sehingga kita bisa bertemu dengan Tuhan dan saudara seiman di tempat ini. Kiranya kasih setia dan anugerah Tuhan Yesus yang sempurna selalu menyertai kita semuanya ya. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung. Kami rindu saudara untuk kembali beribadah di minggu depan. Mari kita simak pengumuman berikut ini. Pengambilan keputusan yang benar akan membawa masa depan yang benar. PA Kompas dengan tema peran pria dalam keselamatan keluarga. Kejadian 3 ayat 6a sampai 7. Bersama Pendeta Dr. A.L. Yance Hans. Rabu 5 April 2023 pukul 7 sampai setengah 9 malam di Jalan Pasir Koja nomor 39 Bandung. Ibadah WBI Selasa 4 April 2023 pukul 7 malam di Jalan Pasir Koja nomor 39 Bandung. Firman Tuhan oleh Ibu Indri Hans dengan tema Dijadikan Baru. Acara khusus lomba membuat barang baru dari barang bekas. Ibadah Jumat Agung dengan tema Grace That Saves. Jumat 7 April 2023. Ibadah pertama pukul 9 sampai 11 siang. Ibadah kedua pukul 4 sampai 6 sore. Di Geraha Sakura Jalan Taman Mimosa nomor 11 Bandung. Pembicara oleh Pendeta Simon Irianto. Renovasi Gedung Sakura. Tiang-tiang pilar sudah berdiri. Kita akan mulai pengecoran lantai demi lantai. Inilah poin no return. Kita harus menyelesaikannya. Dukungan dana Anda sangat penting. Satu bata pun sangat penting dalam bangunan ini. Mari kita sama-sama dukung doa dan dana. Mari saya undang saudara semua untuk mentransfer dukungan dana saudara melalui perkumpulan Sekinah ataupun dengan membeli voucher Rp50.000 pada setiap ibadah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Happy birthday untuk saudara dan saudari yang berulang tahun di minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Paskop. Saya, Jen, mewakili kru 39 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus pasti memberkati.